Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zalza Amalia dengan NIM 2019 310518. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifana Latifa Reviana dengan NIM 2019 310524. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ditya Arini dengan NIM 2019 310535. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya Kristianti Setiawan Putri dengan 3 NIM terakhir 535. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anissa Tamara Madina dengan NIM 2019 310540. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis intelijen. Basis intelijen atau IB adalah seperangkat konsep, metode, dan proses untuk meningkatkan keputusan bisnis dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan mengaplikasikan pengalaman asumsi untuk mengembangkan akurasi pemahaman bisnis secara dinamik. Pun tujuan dari IB yaitu untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar tersebut, mengidentifikasi kesempatan yang baru dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan stabil jangka panjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep intelijen bisnis. Konsep intelijen bisnis sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada data. Data adalah potret kejadian atau fakta atas suatu hal yang terjadi. Data dapat merupakan reasoning atas hal yang terjadi pada suatu periode waktu. Yang kedua ada informasi. Informasi adalah kumpulan data yang memiliki hubungan sehingga memberikan makna. Informasi merupakan bentuk yang telah memberikan manfaat baik dalam arti positif maupun negatif. Tiga ada knowledge. Knowledge merupakan suatu yang lebih luas, lebih dalam, lebih komprehensif dan dari data ataupun informasi. Knowledge merupakan gabungan tacit knowledge dan explicit knowledge. Yang terakhir atau yang keempat ada intelligent. Orang awam biasanya mengartikan intelijen sebagai operasi militer yang rahasia atau bahkan sama dengan spionase. Pada dasarnya, intelijen adalah proses penciptaan pengetahuan baru dalam sebuah organisasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang slide kelima, yaitu mengorganisir data dalam lingkungan file tradisional. Sistem informasi yang efektif menyediakan pengguna informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi yang akurat adalah informasi yang bebas dari kesalahan. Di samping ini bisa rekan-rekan lihat, ini adalah susunan atau tingkatan dari hierarki data. Yang paling atas ada sistem basis data, kemudian ada basis data, ada file, ada record, ada field, ada byte, dan ada bit. Baik, saya akan menjelaskan tentang slide keempat, yaitu masalah dalam lingkungan data tradisional. Yang pertama ada redundansi data atau adanya duplikat data pada beberapa file data sehingga data yang sama tersimpan lebih dari satu tempat atau satu lokasi. Yang kedua, ada ketidakkonsistenan data atau atribut yang sama memiliki nilai yang berbeda. Yang ketiga, ketergantungan data program. Ini terjadi ketika perubahan program membutuhkan perubahan data yang diakses oleh program. Yang keempat, kurangnya fleksibilitas. Yang kelima, keamanan yang buruk. Yang keenam, kurangnya berbagi dan ketersediaan. Selanjutnya, slide ketujuh ada sistem manajemen database atau database management system atau DBMS. DBMS adalah perangkat yang memungkinkan suatu organisasi memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. DBMS juga bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dan file data secara fisik. Di bawah ini ada contohnya, rekan-rekan bisa lihat. Contoh untuk database sumber daya manusia, seorang spesialis tunjangan atau seorang yang ditunjuk langsung untuk
program pensiun atau asuransi-asuransi. Seseorang spesialis tersebut mungkin memerlukan tampilan, memuat nama, nomor jaminan, serta jaminan kesehatan. Kapabilitas sistem manajemen database. Sistem manajemen database selalu menyertakan perangkat untuk mengorganisasikan, mengelola, dan mengakses data pada database. Dan hal yang terpenting adalah bahasa untuk mendefinisikan data, kamus data, dan bahasa untuk memanipulasi atau memodifikasi data. Merancang database. Untuk merancang sistem database ada dua tingkat, yaitu yang pertama, perancangan sistem analisis dan rancangan umum dilaksanakan untuk menetapkan kebutuhan pemakai. Pada tingkat kedua adalah rancangan umum seperti diagram entitas relasi tingkat tinggi ditransformasikan atau didekomposisikan ke dalam perancangan database rinci untuk sebuah DMPS tertentu yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sistem total. Memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Organisasi bisnis menggunakan database mereka untuk memantau transaksi dasar seperti membayar pemasok, memproses pesanan, memantau pelanggan, serta mengkaji karyawan. Ada 3 operasi dasar yang digunakan untuk mengembangkan kumpulan data yang berguna. Yang pertama adalah pilih. Pilih yaitu membuat subset data dari semua rekaman yang memenuhi kriteria yang dinyatakan. Yang kedua adalah gabung. Gabung artinya menggabungkan tabel relasional untuk memberi pengguna lebih banyak informasi daripada yang tersedia di tabel individual. Yang ketiga adalah proyek, yaitu membuat subset kolom dalam tabel, membuat tabel hanya dengan informasi yang ditentukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat analitis. Yang pertama adalah pemrosesan analitis online atau Online Analytical Processing yang disingkat dengan OLAP, yaitu teknologi yang digunakan untuk menata database bisnis besar dan mendukung kecerdasan bisnis. Biasanya sumber datanya diambil dari database pemrosesan transaksi online atau OLTP yang biasanya disimpan di dalam gudang data. Tujuannya sendiri yaitu untuk menghasilkan informasi secara multidimensi, yang artinya mampu melihat data dari berbagai sudut pandang. Sedangkan yang kedua yaitu ada data mining, yang merupakan suatu proses pengumpulan data dalam jumlah yang sangat besar dengan menggunakan metode statistika, matematika, atau memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Tujuannya sendiri adalah untuk mengekstraksi serta mengidentifikasi suatu data demi informasi tertentu yang berhubungan dengan suatu database besar atau big data. Saya akan menjelaskan tentang jenis informasi yang diperoleh dari data mining. Di sini ada 5 informasi. Yang pertama adalah asosiasi, yaitu kejadian yang dikaitkan dengan suatu peristiwa tunggal. Yang kedua adalah sekuen, yaitu peristiwa-peristiwa yang akan dikaitkan berdasarkan waktu. Contohnya, jika bulan ini kita membeli rumah, maka terdapat 65% kemungkinan kita akan membeli kulkas baru dalam waktu 2 minggu ke depan. Dan juga terdapat 30% kemungkinan kita akan membeli oven dalam waktu sebulan setelah rumah itu dibeli. Yang ketiga ada klasifikasi, yaitu mengakui pola yang menggambarkan kelompok barang yang dimiliki. Contohnya, dalam perusahaan kartu kredit, pasti kita akan khawatir kalau kehilangan pelanggan yang loyal. Nah, dengan klasifikasi ini dapat membantu para manajer untuk memprediksi pelanggan mana yang memiliki kecenderungan untuk berhenti dan pelanggan mana yang memiliki kecenderungan untuk lanjut, sehingga para manajer dapat merancang rencana atau kampanye khusus untuk mempertahankan pelanggan tersebut. Kemudian yang keempat ada clustering, yaitu mirip dengan klasifikasi. Ketika ada kelompok yang telah ditetapkan dan menemukan pengelompokan dalam data.
Kemudian yang kelima adalah forecasting, yaitu menggunakan serangkaian nilai yang ada untuk meramalkan berapa besar nilai lainnya. Dan dari forecasting ini kita dapat menemukan pola dalam data yang dapat membantu para manajer untuk mengestimasi nilai yang akan datang dari variabel tertentu seperti angka penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang text mining dan web mining. Text mining sendiri bertujuan untuk menganalisis transkrip dari panggilan kepada pusat layanan pelanggan untuk mengidentifikasi layanan utama dan menyelesaikan masalah, atau bisa juga untuk mengukur pendapat pelanggan mengenai perusahaan. Sedangkan web mining yang bertujuan untuk membantu dalam memahami perilaku konsumen, melakukan evaluasi atas keefektifan suatu web, atau kuantitas dari keberhasilan suatu kampanye pemasaran. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang database dan web. Database sendiri yaitu kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak. Ada program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Contoh dari database sendiri yaitu Teamtest, Snack, lalu Table Plus, dan Microsoft Access. Lalu di sini saya akan menjelaskan web. Web sendiri adalah sumber utama lainnya dari data besar yang tidak berstruktur untuk mengungkapkan pola, kecenderungan, dan wawasan dalam perilaku konsumen. Contoh dari web sendiri yaitu ada Coca-Cola, Nescafe, Nestle, sebangsa produk-produk selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan mengolah sumber daya data. Yang pertama, menetapkan kebijakan informasi. Kebijakan informasi yaitu menentukan perusahaan aturan, prosedur, peran untuk berbagi, standarisasi data. Yang kedua, data administrasi, yaitu bertanggung jawab untuk kebijakan dan prosedur pemerintahan data. Yang ketiga, administrasi database, yaitu database, desain, dan kelompok manajemen bertanggung jawab untuk menentukan perorganisasian, pelaksanaan, memelihara basis data. Yang keempat, memastikan kualitas data, yaitu sebelum database baru di tempat perlu mengidentifikasi dan benar data yang rusak dan membangun rutinitas yang lebih baik untuk mengedit data sekali database dalam operasi. Yang kelima, kualitas data audit, survei terstruktur, keakuratan, dan tingkat kelengkapan data dalam sistem informasi. Yang keenam, pembersihan data, yaitu mendeteksi dan mengoreksi data yang tidak benar, tidak lengkap, tidak benar di format atau berlebihan.